Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dinianti dari kelas MN22M. Saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis pada perusahaan jasa Clean It Laundry. Poin pembahasan yang akan dibahas adalah latar belakang, kajian aspek legal bisnis, aspek pasar dan peluang bisnis, analisis aspek keuangan, aspek manajemen dan operasi, aspek teknis dan operasi, dan analisis dampak lingkungan. Yang pertama, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendirian bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Jika dahulu masyarakat khususnya pekerja diharuskan mencuci setrika pakaiannya sendiri di tengah kesibukannya, kini semakin dipermudah dengan adanya jasa pencucian pakaian atau laundry ini. Kualitas pakaian yang dihasilkan dari jasa laundry ini tidak kalah bersih dengan pakaian yang dicuci sendiri. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat lebih memilih mengeluarkan sedikit biaya untuk pakai jasa laundry. Selain dapat menghemat waktu, juga dapat menghemat tenaga. Banyaknya pekerja maupun mahasiswa yang merantau ke daerah Karawang ini juga menjadi alasan utama pemilik untuk membuka usaha jasa laundry ini. Selain untuk meraih keuntungan, pemilik juga memperhatikan kepedulian sosial seperti membuka lowongan pekerjaan dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Selanjutnya, kajian aspek legal bisnis. Untuk profil perusahaan, nama perusahaan CV Clean It Laundry, jenis usahanya jasa, kegiatan usaha penyedia jasa cuci setrika pakaian, alamat di Jalan Ronggo Waluyo nomor 12 Karawang, pemiliknya adalah saya sendiri. Untuk keterangan logo, 3 tumpukan baju menandakan hasil dari laundry Clean It yang rapi, kemudian botol pewangi memiliki makna bersih dan wangi. Selanjutnya, kajian aspek legal bisnis, nama perusahaan Clean It Laundry, bentuk usahanya CV, akta notaris nomor 2 Ibu Sekar Arum SHMH. Permodalan dengan modal dasar 154.300.000. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP nomor 12 tahun 2024, surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP nomor 15, tanda daftar perseroan CV nomor 18, surat izin tempat usaha nomor 28, dan surat izin mendirikan bangunan nomor 22. Hal tersebut merupakan dokumen legal dari perusahaan jasa Clean It Laundry. Selanjutnya, untuk struktur organisasi terlampir owner dan manajer itu adalah saya sendiri, kemudian ada bagian administrasi, bagian pencucian, bagian setrika dan packing, bagian keuangan, dan kurir laundry. Selanjutnya masuk ke bagian aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama, analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Di sini ada tabel analisis potensi pasar. Calon konsumennya yang ditargetkan adalah mahasiswa, karyawan, dan masyarakat sekitar. Untuk dilihat dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4, tertinggi diduduki oleh karyawan, kemudian tertinggi kedua oleh mahasiswa dan masyarakat. Untuk analisis segmen pasar yang dipilih dari tabel analisis potensi tadi, segmen pasar yang dipilih adalah tertinggi ke-1 dan tertinggi kedua, yaitu karyawan dan mahasiswa. Selanjutnya, masih pada bagian aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis bauran pemasaran. Menurut Agustin 2017, marketing mix atau bauran pemasaran adalah seperangkat hal dasar utama pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya pada pasar yang menjadi sasaran. Berikut adalah bauran pemasaran pada perusahaan jasa Clean It Laundry. Yang pertama, di sini ada produk. Perbedaan Clean It Laundry dengan yang lainnya yaitu kami selalu menyediakan berbagai promo yang menarik untuk pelanggan. Misalnya kupon cuci 10 kali gratis cuci 1 kali dengan maksimal 2 kilo pakaian. Kemudian price, Clean It Laundry menyediakan paket mencuci setrika pakaian dengan berbagai harga. Biasanya paket, misalnya paket cuci saja atau paket setrika saja, kemudian paket cuci setrika.
Yang ketiga di sini ada place. Lokasi usaha klinik laundry berada di Jalan Ronggo Waluyo nomor 12, di mana lokasi tersebut sangat strategis dengan area kampus dan kawasan industri. Yang terakhir ada promotion. Klinik laundry melakukan pemasaran dengan menyebarkan brosur, pemasangan banner, dan melakukan iklan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selanjutnya masih aspek pasar dan peluang bisnis adalah pemanfaatan teknologi dalam pemasaran di perusahaan jasa klinik laundry ini. Salah satu perkembangan teknologi terbaru yang digunakan klinik laundry adalah memanfaatkan software yang dirancang khusus klinik laundry, yaitu kami memiliki yang namanya Klinik Web System yang dapat terhubung langsung dari smartphone, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke outlet kami. Dengan sistem ini, pelanggan bisa melakukan pemesanan jasa laundry melalui smartphone, kemudian nantinya akan diambil atau dijemput oleh kurir kami. Kesimpulannya adalah pasar dan pemasaran merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akan selalu ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga pasar akan selalu berdampingan dalam setiap kegiatan pemasaran untuk menciptakan pasar usulan proyek yang ditujukan untuk mendapat gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis aspek keuangan. Sumber dana klinik laundry berasal dari modal pribadi, yaitu sebesar tadi modal dasarnya adalah 154.300.000. Kemudian di sini ada tabel kebutuhan investasi awal atau tabel biaya tetap. Di sini dapat dilihat rincian dari investasi awalnya. Ada aset-aset dari kebutuhan laundry, klinik laundry. Di sini totalnya adalah sebesar 154.300.000. Kemudian di bawah ini adalah tabel biaya pengeluaran jasa. Kalau tadi biaya tetap, ini adalah biaya pengeluaran per bulannya. Diakumulasikan biaya operasional bulanannya adalah sebesar 23.100.000. Estimasi pendapatan biaya selama umur investasi. Asumsi bahwa umur investasi klinik laundry berlangsung selama 5 tahun dan mesin cuci serta peralatan lainnya memiliki masa pakai sekitar 5 tahun sebelum memerlukan pergantian atau pembaruan. Kita masuk ke estimasi pendapatan. Pendapatan usaha klinik laundry ini dihitung berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan dan harga per kilogram cucian. Jumlah pelanggan harian diperkirakan sekitar 30 pelanggan, kemudian rata-rata bobot cuciannya 5 kg. Harga jasa laundry per kilogram adalah 13.000, itu adalah cuci dan setrika. Kemudian estimasi pendapatan hariannya yaitu 30 dikali 5 kg, yaitu sebanyak 150 kg dikali 13.000. Hariannya adalah sebesar 1.950.000. Kemudian estimasi pendapatan bulanan 150 kg per bulan dikali 30 hari, 150 kg per hari dikali 30 hari, sebanyak 4.500 kg dikali 13.000 sama dengan 58.500.000. Kemudian estimasi pendapatan tahunannya adalah pendapatan bulanan dikali 12 bulan, yaitu 58.500.000 dikali 12 bulan. Pendapatan per tahunnya adalah 702 juta rupiah. Kemudian estimasi biaya tahunan, biaya tetap. Biaya operasional tetap per bulan termasuk gaji karyawan, listrik, dan lain sebagainya sebesar 22.050.000 dikali 12 bulan sama dengan 264.600.000. 22.550.000 ini berasal dari biaya operasional tetap per bulan dan gaji karyawan, listrik, dan lain-lain.
Biaya variabel yaitu biaya bahan baku, perawatan dan promosi sebesar 1.050.000 dikali 12 bulan yaitu 12.600.000. Jadi total biaya operasional tahunannya adalah sebesar 277.200.000 per tahun. Kemudian estimasi laba tahunan, laba bersih tahunan yaitu rumusnya adalah pendapatan tahunan dikurangi biaya operasional tahunan. Tadi kita lihat di sini ya, untuk pendapatan tahunan adalah sebesar 702 juta dikurangi total biaya operasional tahunan sebesar 277.200.000. Totalnya laba bersih setelah pajak adalah 424.800.000 per tahun. Selanjutnya ke bagian cash flow, cash of capital. Berikut adalah cash flow dari perusahaan jasa Cleanit Laundry. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu investasi awal sebesar 154.300.000 dibagi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi penyusutannya adalah sebesar 30.860.000 per tahun. Sehingga untuk estimasi laporan laba ruginya adalah pendapatannya sebesar 702 juta, biaya yang keluar total biaya 277.200.000 ditambah penyusutan 30.860.000. Jadi totalnya adalah 308.060.000. Di sini ada laba sebelum pajak EBT yaitu 702 juta dikurangi 308.060.000 sama dengan 424 juta. Dikuranginya adalah 50%. 424.800.000 itu adalah hasil pengurangan dari 702 juta dikurangi 308.060.000. Nah, kemudian dikurangi 50%. Nah, hasilnya adalah setelah pajak IET itu setelah dikurangi 50% yaitu sebesar 212.400.000. Kemudian aliran kas masuk bersihnya adalah EAT ditambah penyusutan. EAT-nya tadi sebesar 212.400.000 ditambah penyusutannya 30.800.000. Totalnya adalah sebesar 243.260.000. Selanjutnya ada tabel cash flow. Di sini bisa dilihat ya, ada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Total kas bersihnya adalah sebesar 1.390.945.886 rupiah. Nah, di sini kita hitung analisis payback period. Investasi awal adalah 154.300.000, kas bersih tahun pertama adalah sebesar 455.660.000. Nah, dikurangi hasilnya adalah 301.360.000. Kemudian kas bersih tahun kedua 458.900.000. Nah, jadi kas bersih tahun kedua dikurangi yang tadi 301.360.000. Investasi adalah sebesar 150.540.000. Karena sisa tidak dapat dikurangi profit tahun ketiga, karena tahun ketiganya lebih besar, dikurangi proses tahun kedua, yaitu maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu sisa proses tahun keduanya adalah sebesar 150.540.000 dikurangi tahun ketiga sebesar 465.704.000 dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 4 bulan. Jadi payback period adalah selama 2 tahun 4 bulan. Kemudian di sini ada average rate of return. Di sini total EAT-nya dijumlahkan semua dari
tahun pertama sampai dengan tahun kelima totalnya adalah sebesar 2.184.698.000. Maksudnya 2.184.698.000. Di sini kita hitung rata-rata EAT-nya. Rumusnya adalah total EAT dibagi umur ekonomis. Sama dengan totalnya tadi 2.184.698.000. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Totalnya adalah 436.939.600. Nah, untuk rata-rata investasinya adalah investasi dibagi 2, yaitu 154.300.000 dibagi 2 sama dengan 77.150.000. Untuk ARR-nya atau rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, yaitu 436.939.600 dibagi 77.150.000 sama dengan 5,66%. Jika dibulatkan adalah menjadi 57%. Lanjut untuk net present value. Di sini ada NPV net present value, itu rumusnya adalah kas bersih dikurangi investasi proses value sebesar 1.390.945.886 rupiah dikurangi investasi awal sebesar 154.300.000. Jadi NPV-nya adalah sebesar 1.236.645.886 rupiah. Nah, untuk profitability index-nya, pengambilan keputusan jika P lebih dari 1, maka hasilnya adalah layak. Jika P kurang dari 1, maka hasilnya adalah tidak layak. Nah, untuk PV kas bersih dikali 100% dibagi sigma PV investasi sama dengan 1.390.945.886 rupiah dibagi 154.300.000 dikali 100%. Totalnya adalah 9,015%. Jadi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka perusahaan jasa Cleanet Laundry ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapatkan keuntungan tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada bab aspek manajemen dan operasi. Yang pertama ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, Cleanet Laundry melakukan perencanaan dalam berbagai aspek, seperti aspek operasional, keuangan, dan pemasaran, untuk mencapai target dan menjaga kualitas layanan. Selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian di Cleanet Laundry dilakukan dengan membentuk struktur yang memungkinkan distribusi tugas dan tanggung jawab secara efektif. Kemudian yang tiga, fungsi pergerakan atau accounting itu adalah bertujuan untuk mengarahkan dan memotivasi tim kerja agar bekerja secara produktif. Hal ini biasanya mencakup pemberian motivasi, pelatihan karyawan, dan komunikasi efektif. Tujuannya adalah motivasi agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian pelatihan karyawan untuk mengembangkan potensi kemampuan karyawan dan melakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga komunikasi dengan karyawan agar kinerja berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Di sini adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di Cleanet Laundry berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk sumber daya manusia, di sini ada rekrutmen dan seleksi. Poinnya mencakup identifikasi kebutuhan karyawan. Jadi Cleanet Laundry ini mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalnya sedang dibutuhkan untuk bagian kurir, berarti mencari karyawan yang bisa menggunakan kendaraan, memiliki SIM aktif, seperti itu. Kemudian melakukan proses seleksi dan on-job training.
Selanjutnya, setelah rekrutmen dan seleksi, perusahaan ini juga wajib mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dasar itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk ke perusahaan jasa, karyawan baru biasanya. Kemudian pengembangan kompetensi untuk karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja dan melakukan evaluasi efektivitas pelatihan. Dievaluasi untuk efektivitas pelatihannya apakah ada implementasi yang dihasilkan atau tidak ada. Kemudian manajemen kinerja karyawan untuk menentukan penetapan KPI, Key Performance Indicator setiap pekerja, melakukan evaluasi berkala dan memberikan insentif dan penghargaan. Itu juga merupakan sebuah bentuk motivasi atau reward kepada karyawan. Kemudian pengelolaan kesejahteraan dan hubungan kerja. Memastikan bahwa kesejahteraan karyawan itu dapat dipenuhi, misalnya memberikan fasilitas kesehatan kepada dan jaminan kecelakaan kerja kepada para karyawan. Kemudian melakukan komunikasi terbuka pada pekerjaan sehingga tidak ada komunikasi yang tidak tersampaikan atau tidak tersalurkan. Kemudian di sini juga harus dapat menangani konflik dengan baik. Dan yang terakhir adalah perencanaan pengelolaan SDM. Melakukan perencanaan SDM jangka panjang, sistem penjadwalan dan pengelolaan absensi dan produktivitas karyawan. Itu merupakan bagian dari aspek manajemen dan operasi sumber daya manusia. Selanjutnya, aspek manajemen dan operasi pada analisis jabatan. Berikut adalah beberapa posisi jabatan yang ada di perusahaan jasa klinik laundry. Manajer bertugas mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan dan memastikan karyawan melakukan pekerjaan sesuai standar dan melakukan quality control. Kemudian, bagian administrasi bertugas melayani pelanggan, melakukan transaksi pembuatan nota, mencatat kebutuhan pelanggan seperti aroma parfum yang dipilih, dan yang lainnya. Kemudian bagian keuangan bertugas membuat arus kas, menentukan prosedur penetapan dan perhitungan pembelian bahan baku yang diperlukan. Kemudian di sini ada operator cuci, setrika, dan packing. Bertugas mencuci dan menyetrika baju pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan, melakukan packing pakaian dan memastikan selesai tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah bagian kurir, bertugas melakukan penjemputan pakaian dari pelanggan dan mengantarkannya lagi ke pelanggan. Kemudian aspek teknis dan operasi. Tujuan aspek teknis dan operasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi proses operasional, mengoptimalkan waktu dan tenaga pada setiap tahapan proses laundry, mulai dari penerimaan pakaian, setrika dan cuci, packing sampai ke tahap pengantaran pakaian ke pelanggan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memastikan kualitas hasil cuci yang konsisten, memberikan hasil proses laundry yang bersih, wangi dan rapi secara konsisten sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kemudian, meningkatkan kepuasan pelanggan, selalu memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu meminimalisir biaya operasional dan penggunaan sumber daya, menghemat penggunaan bahan baku dan air tapi tidak mengorbankan kualitas hasil laundry, memastikan keamanan dan perawatan fasilitas secara berkala, rutin melakukan pengecekan fasilitas, bisa melakukan kontrol dengan mengisi standar check sheet harian, meningkatkan fleksibilitas layanan dan menyesuaikan permintaan pasar, misalnya menyediakan layanan laundry ekspres dan antar jemput. Selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Klinik Laundry telah memilih penempatan lokasi usaha berdasarkan beberapa faktor utama dan sekunder. Faktor utama, kepadatan penduduk, memilih penempatan lokasi usaha yang dekat dengan area industri, sekolah atau kampus. Karena target utama pelanggan klinik laundry adalah kalangan pekerja, pelajar, atau mahasiswa. Kemudian aksesibilitas, memilih lokasi yang mudah dijangkau, akses jalan yang baik, dan ketersediaan lahan parkir.
Dekat dengan pasar target, karena target utama pelanggan Klinik Laundry adalah kalangan pelajar, pekerja, dan mahasiswa, sehingga membuka usaha di area tersebut untuk dapat langsung akses dengan pelanggan. Biaya sewa atau tempat, memilih tempat usaha dengan penawaran harga yang paling kecil, namun lokasinya tetap strategis. Kemudian keamanan lingkungannya, memastikan usaha berada di lokasi yang aman, tidak ada tindakan kriminal, dan mencari lokasi yang memiliki layanan keamanan seperti security. Kemudian yang kedua, faktor sekunder, persaingan sekitar lokasi, menentukan apakah lokasi tersebut terdapat jenis usaha yang sama atau tidak. Baiknya mencari yang minim pesaing. Selanjutnya, dekat dengan penunjang usaha. Memilih lokasi yang dekat dengan toko distribusi jual bahan baku kebutuhan laundry. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Mencari lokasi di tempat yang dekat pemukiman warga agar mudah mencari tenaga kerja apabila dibutuhkan mendesak. Kemudian ketersediaan air dan listrik yang stabil. Mencari lokasi yang akses air dan listriknya lancar dan memadai. Yang terakhir, potensi pengembangan area, memilih lokasi usaha dengan potensi perkembangan seperti di area pemukiman, kos, apartemen, dan yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada metode penilaian hasil value. Dapat dilihat ya, di sini untuk yang paling tinggi adalah Karawang. Berdasarkan penilaian di samping, Karawang mendapatkan skor tertinggi yaitu 97, diikuti oleh Cikampek 83 dan Purwakarta 74. Maka Karawang dinilai sebagai pilihan terbaik untuk lokasi utama perusahaan Klinik Laundry. Kemudian metode perbandingan biaya. Kalau dari segi biaya, di sini yang paling murah juga adalah Karawang. Hanya sebesar 820, lebih rendah dari yang lainnya. Kemudian dari metode analisis ekonominya, di sini yang paling rendah juga adalah Karawang. Jadi Karawang adalah pilihan terbaik untuk membuka usaha klinik laundry karena memberikan efisiensi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan peluang usaha untuk meraup untung setinggi-tingginya. Jadi untuk bahan baku, transportasi tenaga kerja, Karawang itu tinggi. Nah, tapi untuk bahan baku, kebutuhan listrik, dan biaya itu lainnya Karawang rendah. Dan dari segi ekonomis, biaya sewa, tenaga kerja, pajak itu juga Karawang paling rendah. Sehingga Karawang adalah pilihan terbaik untuk menjadi lokasi usaha klinik laundry. Selanjutnya analisis dampak lingkungan. Dampak positif dari usaha laundry ini dari segi pelaku usaha, dengan semakin berkembangnya kegiatan kewirausahaan, saat ini sangat memberikan dampak positif dengan lahirnya berbagai jenis usaha. Laundry menjadi salah satu yang diminati banyak orang dan berbagai kalangan. Justrunya akan menjadi usaha yang tidak akan sepi. Dari segi konsumen, dari banyaknya kegiatan dan kesibukan, kehadiran usaha laundry ini sangat membantu memudahkan kebutuhan pakaian mereka. Nah, untuk dampak negatifnya di sini ada bisa menyebabkan pencemaran air, penggunaan air yang berlebihan, penggunaan energi yang tinggi, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti deterjen, sampah plastik dan kemasan, dan emisi udara yang berbahaya. Nah, bagaimana alternatif penyelesaian dampak negatifnya? Yaitu melakukan solusi ramah lingkungan yang dapat diterapkan sebagai berikut: menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menggunakan mesin hemat air dan energi, menggunakan bahan kimia alami, mengurangi penggunaan plastik, bisa menggunakan paper bag untuk setiap packing, dan mengadopsi teknologi dry cleaning ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari AMDAL ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi dampak lingkungan dan kegiatan operasional laundry agar sesuai dengan standar dan peraturan lingkungan yang berlaku. Tujuan AMDAL pada usaha laundry, mencegah dan mengurangi dampak lingkungan, memenuhi regulasi lingkungan, mendukung keberlanjutan lingkungan, mencegah konflik dengan masyarakat sekitar, dan meningkatkan citra perusahaan. Kegunaan AMDAL pada usaha laundry adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan limbah, dasar dalam pemilihan teknologi dan bahan
teknologi dan bahan, evaluasi dampak operasional, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Mengurangi biaya operasional jangka panjang dan memitigasi risiko kesehatan dan keselamatan. Dengan melaksanakan AMDAL, usaha laundry dapat memastikan bahwa operasi mereka berjalan dengan cara yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ketentuan hukum. Yang terakhir, penutup, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa Cleanit Laundry memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan dikembangkan di kawasan Karawang yang dikenal sebagai kota industri, dengan populasi mahasiswa dan karyawan yang tinggi. Dari segi potensi pasar, analisis pasar menunjukkan bahwa terdapat permintaan yang signifikan dari segmen mahasiswa dan karyawan dengan total estimasi permintaan mencapai 318 pelanggan dalam sebulan. Lokasinya strategis, dekat dengan kampus dan kawasan industri, menjadi faktor pendukung utama dalam menarik pelanggan. Kemudian dari sisi aspek manajemennya, rencana manajemen yang jelas termasuk perencanaan operasional, keuangan, dan pemasaran menunjukkan bahwa Cleanit Laundry siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Strategi pemasaran yang meliputi promosi dan program loyalitas diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan kepuasan mereka. Dari aspek finansial, kelayakan finansial dengan perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan biaya operasional yang efisien, Cleanit Laundry berpotensi untuk mencapai profitabilitas atau keuntungan yang baik dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, dari dampak sosialnya, selain keuntungan finansial, usaha ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti menciptakan lapangan dan memenuhi kebutuhan layanan laundry yang semakin meningkat. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, Cleanit Laundry dinyatakan layak untuk didirikan dan dapat dioperasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.